Halo, selamat datang di The Bugis Project. Jadi di sini aku mau bikin bukit snack. Teman-teman bisa lihat di sini alat dan bahan yang aku pakai. So, di sini step by stepnya. Pertama aku nyiapin kardus. Ini aku bikin kardus sebagai penyangganya. Jadi di buketnya tuh dia kayak punya tulang gitu. Nah, supaya buketnya tetap kokoh, terus tetap bagus berdirinya, dipegang juga enak. Ya modelnya tuh kayak huruf T gitu, tapi di bagian atas lebih gede. Terus di sini untuk perekatnya aku pakai double tip karena dia itu lebih gampang dicopot nanti kalau dari buketnya. Kan ini makanan ya. Jadi pasti kita bakalan makan, terus lebih enak gitu kalau pakai double tip. Aku pernah pakai lem tembak. Itu juga bagus, cuman cukup sabar pas nyabut dari kardusnya karena kan keras. Tapi kalau aku akui lem tembak itu daya rekatnya bagus banget, jadi dia biar digoncang kayak apapun juga nggak bakalan rontok. Nah di sini aku nyusun satu persatu, bener-bener kuratain karena aku pengen buketnya tuh lebih presisi, terus kelihatannya tuh bagus walaupun snack-snack yang dipakai itu simple. Terus ini juga harganya affordable banget kalau di The Bugis Project. Teman-teman bisa cek di Instagram @thebugisproject. Jangan lupa di follow ya. Terus di sini aku mulai nempelin juga si snack yang kayak jets gitu, atau bisa juga taro atau snack asin apapun yang teman-teman suka. Sebenarnya ini snack-snack begini tergantung dari kemauan customer sih ya, sama disesuaikan juga sama budget yang di mau sama customer. Kalau range harga di The Bugis Project sendiri itu dari harga 35.000 ke atas. Jadi teman-teman yang mau bikin buket atau mau custom juga boleh, apalagi khusus untuk daerah Makassar karena base-nya sekarang The Bugis Project masih di Makassar. Nah ini aku udah selesai nempel-nempelin, terus aku prepare kertasnya. Di sini aku pakai kayak kertas buket, dia mirip kayak kertas cellophane gitu, tapi bahannya itu waterproof karena dia kayak plastik. Cuman aku sukanya itu karena warnanya pastel, baru dia ada kayak ini loh, plastik-plastik begitu di atasnya kan, jadi kayak cantik gitu. Nah ini kertasnya aku bagi menjadi 4 bagian. Tadi pertama aku bagi 2, terus yang ini aku bagi menjadi 2 lagi. Tapi di bawah itu lebih kecil, jadi 2 size yang agak gede, 2 size yang agak besar. Nanti kita bisa lihat itu fungsinya di mana aja. Nah, di sini aku pakai solasi bening. Ini aku pakai buat bikin supaya si papernya ini bisa presisi sebelum dia nempel sama buket yang tadi sudah aku tempelin di kardus itu. Jadi aku kasih lihat di sini caranya. Aku biasanya sih memang gunting-guntingin dulu sih ke si solasinya itu, baru aku nempelin. Ini kayak kulipet gitu. Tuh, itu kulipet. Baru supaya lipatannya kokoh, aku kasih solasi supaya dia bisa sama rata. Nah ini sebelahnya juga begitu, jadi dia kayak lipatnya hadapan ya, lipatnya hadapan supaya dia kelihatannya agak cembung di kiri kanan dan lebih bervolume tuh, kayak gitu tuh. Terus yang di bawah juga itu nanti buat hiasan bagian bawahnya buket supaya dia kayak ada penopang kelihatannya, terus bagian bawahnya juga ketutup. Itu sampai ke bagian tangkai-tangkai si buketnya itu. Sama disolasiin juga supaya dia sama panjang, sama rata. Ininya cantik. Cia. Sekarang ini aku apain ya? Oh, ini aku gabungin pakai double tip langsung karena ini double tipnya nanti fungsinya juga buat nempelin si kardus yang tadi ada snack-snacknya itu, jadi kayak double function gitu loh. Nah snacknya tinggal aku tempelin, aku nambahin double tip lagi sih supaya dia lebih kuat, biar aja sih banyak-banyak, tapi kan investasi supaya customer nggak bilang oh kok buketnya jatuhan sih, kok dia nggak kokoh sih. Nah tapi kalau dikasih double tip, dikasih lem lagi, dia lebih rapi. Saran aku sih kalau ada lem tembak, bagus pakai lem tembak karena dia lebih kuat, terus juga
lebih awet gitu. Nah, karena kan dia lem yang dibakar ceritanya. Ini udah aku tempel, aku rekat-rekatin, aku kayak tindis-tindis gitu. Terus itu bagian bawahnya aku lipet masuk ke bagian dalam, tapi aku rekatin juga pakai double tip supaya hasil lipetannya itu lebih bagus, dia lebih rapi kelihatannya. Nah tuh kayak gitu. Terus pas di bagian bawahnya masih ada sisa, itu kulipet lagi pakai solasi bening supaya dia kelihatannya lebih kokoh, bisa dilihat. Nah itu kulekuk, baru habis itu kulipet deh sama kurekatkan pakai solasi bening. Udah mulai kelihatan ya bentuk buketnya, simple banget. Nah habis ini aku pakaikan buat di bagian tangkai bawah, ini juga sekalian untuk jadi hiasan di bagian atas. Tinggal dilipat ke dalam, terus direkatin pakai solasi bening juga. Direkatinnya keliling, nah mengelilingin buketnya gitu. Nah jadi tangkainya dikelilingin, terus tinggal dirapiin aja itu bagian bawahnya supaya lekukannya kayak kelihatan cantik. Yang satunya juga begitu, tapi dia berhadapan. Terus sama pakai solasi bening juga menyeluruh supaya dia lebih bagus juga, lebih rapi, lebih kokoh. Karena walaupun dia buketnya simple, sederhana, tapi treatmentnya tetap harus kuat. Karena kita maunya buket ini sampai di tangan customer tuh tetap bagus, tetap kuat. Terus pas dipakai di hari H juga tetap cantik pas difoto. Tada, almost jadi, tinggal dikasih pemanis deh. Aku pakai pita di sini, pakai pita warna pink. Kenapa pakai pink? Cantik aja sih kalau pink digabung sama warna biru gitu. Apalagi kan ini birunya biru pastel. Terus ini pitanya aku pakai pita satin yang agak lebar gitu supaya lebih bagus pas digunting ujungnya. Jadi kelihatan kayak bener-bener pitanya itu cantik gitu. Nah, jadi deh. Sekarang tinggal kasih label. Labelnya The Bugis Project. Jadi teman-teman yang punya usaha buket, kalau bisa buketnya dilabelin juga ya supaya itu tuh bisa buat promosi gitu loh ceritanya. Oke, ini udah jadi. Nah, thank you udah nonton. Sampai ketemu di video lainnya. Bye-bye.